Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra Kuaya, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Master Yuli, di channel Gila Bikin Kaya. Ya, kemarin sudah saya sampaikan materi tentang teknik follow up yang benar, ya, teknik follow up atau cara follow up atau tindak lanjut. Materi kali ini masih materi lanjutan teknik follow up kemarin, tapi akan kita bahas tentang follow up, bagaimana follow up ketika prospek menolak. Ya, ini penting ya. Jadi ada 3 kan kemarin saya sampaikan ya dalam teknik follow up kita. Yang pertama akan menghasilkan penolakan, ya, menghasilkan penolakan. Yang kedua menghasilkan pelanggan. Yang ketiga menghasilkan MG dan atau MD. Nah, kita akan bahas yang pertama, jika mengalami penolakan. Bagaimana? Ini harus juga kita bahas. Yang dibahas bukan yang join saja ya. Baik, jika mengenali penolakan, prospek menolak, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah jangan kecewa. Wah, ini penting ya. Jangan kecewa, jangan marah, ya. Jangan membenci. Oke ya. Jangan ngomong yang tidak baik. Ini karena ini ujian buat kita para follower follow up ini ya. Orang yang follow up ini ujiannya adalah ditolak, sudah biasa. Oke. Ingat, pernah saya sampaikan, ingat, bisnis kuaya yang dihitung adalah yang join, bukan yang menolak. Jadi kalau ditolak jangan kecewa. Oke. Kemudian yang kedua, jangan berdebat. Jangan berdebat. Ketika sudah di follow up, dia tetap tidak bisa, kemudian dia memberikan pernyataan-pernyataan negatif dan sebagainya, jangan berdebat. Sampaikan saja kalau Bapak Ibu sudah cukup, kalau pengen lebih paham, kita jangan berdebat di sini, Bapak Ibu silahkan datang di acara kami, supaya lebih jelas lagi, atau setelah ini Bapak Ibu bisa tanya saya lewat telepon atau lewat apa yang bisa Anda tanyakan. Oke, jangan berdebat di situ. Kemudian yang ketiga, bersikaplah positif. Penting ini ya. Nanti ditolak terus akhirnya wajahnya cemberut. Terus minumnya nggak diminum ya. Kemudian pulang nggak salam. Wah, ini nggak boleh ya. Tetap santai aja pulang ya. Selesai follow up nggak mau ya sudah. Ngobrol biasa lagi. Tapi jangan kemana-mana. Tetap fokus ke obrolan tadi. Cuma jangan dipaksa. Oke. Kemudian, ya ini yang terakhir, yang penting. Follow up yang terakhir, yang penting. Terus apa masalahnya ditolak kok harus tetap di follow up? Oh, ini ada tekniknya lagi. Kalau Anda ditolak, maka yang keempat ini yang penting. Mintalah referensinya untuk menambah daftar nama Anda. Baik, Bapak Ibu, Pak Ahmad, Pak Bulan, dan sebagainya. Mungkin Ibu, Bapak saat ini belum berkenan karena mungkin saya tahu alasannya kenapa. Tapi siapa tahu Bapak Ibu ada saudara yang lagi sakit, Bapak Ibu yang punya saudara lagi nganggur, boleh tidak saya minta referensinya. Saya bisa dibantu referensinya agar informasi ini kami sampaikan ke teman-teman Bapak Ibu, ke saudara Bapak Ibu. Nah, sehingga akan menambah daftar nama Anda di situ. Berarti masih fungsi ya? Orang yang menolak kita masih jawabannya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau ternyata follow up kita sukses nih, tapi sukses yang masih middle, artinya masih sedang, yaitu sukses mengclosing jadi pelanggan. Ya, tidak closing MD nggak bisa, MD nggak bisa, ternyata pilih pelanggan. Bagaimana ketika kita follow up pelanggan? Yang pertama adalah di follow up-nya adalah tuliskan daftar pesanan produk. Anda buat list, Bu, besok mau pesan apa? Karton ya, yang 120 ya, lumayan loh Bu untuk nyogu-nyogu tamu untuk ini. Ya apa ya Bu, apa pesan? Ditulis sama kita, dibantu untuk membuat daftar pesanan produk kepada Anda. Kemudian yang kedua, jelaskan manfaat kuaya lebih detail lagi. Ya, karena pelanggan ini penting. Jelaskan manfaatnya, bagaimana cara terapisnya, bagaimana testimoni orang. Perbanyak terus dia informasi itu. Oke ya, manfaat kuaya. Yang ketiga, pastikan pelanggan sudah merasakan kuaya. Nah, pada follow up ini, Anda jangan pelit-pelit ya sama pelanggan ya. Tinggalilah 1 galon atau 1 botol atau 2 botol. Tinggal dulu, biar merasakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya pulang, kebetulan ini saya bawa ini
karton yang 600 atau ini tak tinggali galon ya satu Ibu. Nanti kalau Ibu merasakan enak ya besok saya seminggu lagi datang, Ibu silakan bayar. Kalau enggak enak, enggak merasakan manfaatnya ya nggak usah dibayar, tapi galon saya minta balik. Misalkan seperti itu ya. Kemudian yang keempat follow up-nya adalah kunjungi kembali. Ya, jangan berhenti ketika orang sudah jadi pelanggan ditinggali, maka janji seminggu lagi misalkan ketemu atau 5 hari seperti ketemu. Tanyain, Bu, Bapak gimana? Kuahnya kemarin udah habis belum? Misalkan. Saya kebetulan baru lewat ini, saya mampir nih Bu. Apakah ada keluhan ataukah ada masukan? Ya, kita dengarin mereka. Oke, itu sehingga pelanggan ini akan merasa, wah, ini bisnis ini luar biasa juga ya. Bisa jadi dia awalnya nggak tertarik, jadi tertarik. Kenapa? Karena pelayanan yang maksimal di situ. Kemudian yang kelima, sekali lagi jangan lupa, minta referensi mereka. Saudaranya, temannya, suaminya, atau siapapun, referensinya diminta. Namanya, nomor teleponnya, atau alamatnya diminta. Ya, untuk apa? Nambah daftar nama. Ya, itu ya, follow up untuk pelanggan. Nah, kemudian, kalau untuk follow up apa namanya, dia masuk closingnya menjadi MD atau MG, follow up-nya apa? Ya, tadi kalau ditolak sudah jelas ya. Kalau jadi pelanggan sudah jelas. Sekarang kalau jadi MG atau MD, maka apa yang harus dilakukan dalam teknik follow up ini? Yang pertama, untuk sudah dia closing MG atau MD, follow up pertama adalah bantu isi formulir pendaftaran. Ya, kalau sudah dia mulai masuk pengen daftar MG, wajib hukumnya Anda bantu mengisikan. Ya, jangan suruh ngisi sendiri. Layani dengan baik, diisikan. Ya, tanda tangan dicodorkan, dicarikan pulpen, jangan pinjam pulpennya dia, Anda sediakan semuanya di situ. Layani dengan baik MQ kita, dan itu akan terduplikasi terus nanti ya. Kemudian yang kedua, promosikan alat bantu bisnisnya. Ya, Pak, Bu, ini kalau Bapak Ibu nanti ini sudah join, Ibu nanti harus punya ini ya, punya alat ini, punya ini, elektronik dan sebagainya. Ibu bisa harus punya brosur, ini bunyi dan sebagainya. Promosikan. Kemudian juga Ibu bisa beli baju-bajunya, kaosnya untuk ini Bu. Wah, pokoknya disampaikan semuanya. Agar mereka juga membeli paket alat bantu tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, menginformasikan promo-promo ketika jadi mitra. Ya, wah, alhamdulillah Bu, kalau Ibu bisa daftar hari ini, banyak promosi loh Bu, banyak promo loh. Ibu bisa mendapatkan ini, Ibu bisa mendapatkan fasilitas ini, Ibu mendapatkan diskon ini dan sebagainya. Promo-promo yang diadakan oleh perusahaan, sampaikan. Kemudian yang keempat, bantu tulis daftar nama. Nah, setelah di closing, setelah dia mengisi formulir pendaftaran, setelah dia bayar, setelah dikasih informasi, bantu tulis bikin daftar nama. Baik Bu, langkah pertama Ibu kalau sudah daftar seperti ini adalah apa? Memberikan atau mencari daftar nama orang-orang yang akan Ibu berikan informasi kuaya ini. Saya bantu Bu, siapa saja yang Ibu kenal, Bapak kenal. Bantu buat daftar nama. Oke. Kemudian yang kelima, ajari cara mengundang yang baik. Ya, Anda tadi sudah belajar di materi-materi saya sebelumnya cara mengundang. Anda ajarkan kepada mitra kita ini yang sudah daftar ini singkat-singkat saja. Ya. Kemudian yang keenam, ajari cara demo produknya. Singkat, ajari cara demo produknya. Yang nggak usah detail-detail dulu, yang gampang-gampang itu dulu ajarin. Ya, itu follow up untuk MQ atau MD ya. Ajari demo produknya. Kemudian yang ketujuh, dampingi dia hadir dalam pertemuan. Informasikan dalam waktu dekat ini pertemuan apa yang akan diadakan oleh perusahaan. Dampingi dia, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu dibantu untuk belajar mendampingi mitra atau referensinya dia tadi untuk mengajak orang lagi. Nah, seperti itu yang harus dipahami teman-teman untuk follow up. Kemudian kenali ciri-ciri mitra yang serius. Wah, ini harus paham ini. Pada saat follow up itu akan ada kelihatan nih muka-mukanya orang menolak, muka-mukanya orang pelanggan, muka-mukanya orang pengen bisnisnya. Ini akan kelihatan. Ya, kenali ciri-cirinya. Ciri yang pertama orang-orang yang serius ya. 1, berusaha memiliki alat bantu bisnisnya. Saya sering tanya, Mas, kalau beli alat begitu berapa? Di mana? Ini sudah mulai, berarti ciri-cirinya sudah mulai kena ini. Orang yang serius ini. Beli di mana? Kalau saya beli boleh enggak? Mahal enggak? Dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, membeli atau menambah paket produk biasanya.
Ya, setelah dia di closing MQ, di closing ini tadi ya, pelanggan tadi, biasanya dia, kalau yang 600 ada nggak, Mas? Kalau yang 1.500 ada nggak, Mas? Nah, saya beli lagi, Mas, 2 karton, saya beli lagi, itu menunjukkan dia serius. Ya, nggak main-main di situ. Kemudian yang ketiga, memiliki kemauan belajar yang tinggi. Saya sering ditanya, Mas, kalau ikut di perusahaan kamu apa ada training-trainingnya? Berarti beliau orang yang serius pengen belajar. Kemudian yang keempat, selalu hadir di setiap pertemuan bisnis. Ya, perhatikan, mitra-mitra Anda, ya, yang setiap ada pertemuan datang, mudeng nggak mudeng, dia selalu datang, pasti ada. Ya, saya punya banyak mitra itu, teman-teman mitra Kuaya ini, saya sering amati, ya, nggak pernah bawa orang, nggak pernah bisa closing, nggak pernah bisa presentasi, tetapi setiap pertemuan selalu ada di situ. Wah, ini luar biasa. Ini berarti dia serius. Bagaimana tinggal kita menciptakan atau mengajari dia lagi. Kemudian yang kelima, mau membuat daftar nama yang panjang. Ya, kalau diajari atau diajak membuat daftar nama, biasanya dia sepakat, senang. Bu, kemarin daftar namanya 100 sudah selesai berapa? Udah diproses berapa? 10. Ayo Bu, tambah 10 lagi. Kemarin udah berapa? 50. Ayo Bu, tambah 50 lagi. Ingat-ingat Bu, ayo dibuat daftar nama. Jadi tugas kita membantu, dan membantu. Oke. Kemudian yang keenam, terlihat antusias dan semangat. Ketika di pertemuan biasanya dia paling antusias. Meskipun nggak pernah tanya, meskipun nggak pernah ngapa-ngapa, tapi dia kelihatan antusias. Tepuk tangan paling kenceng. Mukanya berseri-seri, mukanya seneng. Nah, itu kelihatan. Kemudian yang ketujuh, berusaha terus meski tanpa didampingi. Lihat, mitra Anda yang begitu daftar mitra Kuaya atau MQ, dia bekerja sendiri, berjalan sendiri, tidak minta bantuan Anda, tidak minta telepon-telepon dibantu, itu ciri-ciri mitra yang serius, yang itu perlu di follow up lagi, untuk dididik lagi, diajari lagi, dan didampingi di setiap pertemuan-pertemuan. Oke. Kemudian akan muncul yang selanjutnya adalah follow up ketika leader, ya, sudah dia leader. Anda pasti seorang pebisnis, di mitra bawah jaringan Anda ada yang sudah kelihatan leadernya, leadership-nya kelihatan. Maka follow up-nya bagaimana? Kalau ada leader yang serius seperti tadi, maka follow up-nya adalah, tindak lanjutnya adalah dampingi dan selenggarakan pertemuan-pertemuan di rumah dia atau di wilayah dia. Dampingi dan selenggarakan pertemuan di MQ yang serius tadi, leader yang serius tadi. Jangan ditinggalin. Oke. Kemudian yang kedua, selalu ajak dan dampingi setiap ada NKO. Ajak dan dampingi setiap ada NKO. Terus, betul. Yang ketiga, dampingi dan coaching untuk membangun sistem Kuaya yang benar. Di coaching. Ya, kalau bahasa teman-teman di lapangan dikelonin gitu ya, dikelonin semalam gitu ya. Artinya di rumah dia belajar sampai pagi sampai 24 jam full di situ ya. Kemudian yang keempat, koordinasikan untuk membentuk tim player bersama mitra di bawahnya atau mitra-mitra di bawahnya, grupnya. Ajari, koordinasikan untuk membentuk tim di bawahnya. Mungkin dibuat tim apa, kasih nama timnya. Nah, itu cara untuk melihat atau memfollow up untuk leader yang serius. Ketika ada leader seperti ini, follow up. 1, dampingi selenggarakan pertemuan. Yang kedua, selalu ajak dan dampingi setiap ada NKO. Yang ketiga, dampingi dan coaching untuk membangun sistem Kuaya yang benar. Yang keempat, koordinasikan untuk membentuk tim player bersama tim di bawahnya. Itu saudaraku sekalian, bagaimana cara kita follow up, sudah saya sampaikan. Sampai ketemu dan sampai jumpa lagi. Praktekkan ilmunya, action. Ya, sampai ketemu dengan saya, Master Yuli, di channel Gila Bikin Kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.